Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini kembali kita duduk di majelis ilmu, karena salah satu nikmat Allah yang kita wajib manfaatkan adalah kesempatan dan kesehatan. Dan ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat manusia banyak melarikannya, banyak tertipu, yaitu nikmat sehat, kemudian nikmat kelapangan dan keluangan waktu. Selanjutnya salawat dan salam tidak lupa kita haturkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin rahmat Allah azza wa jalla, sebelum kita masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Man humani la yashba'an." Ada dua orang rakus tidak pernah kenyang. Manhumun fi talabil ilm. Yang pertama, orang yang rakus dalam menuntut ilmu. Kalau sudah kena ilmu, insya Allah gak kenyang-kenyang, terus belajar. Dan ini kita puji. Yang kedua, manhumun fi talabil dunia. Rakus mencari dunia. Kalau ini tercela pada jemaah. Kenapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, wa muhibbud dunya la yanfakku min thalath. Orang yang cinta dunia itu tidak pernah akan luput dari tiga perkara. Hamun lazim, kegunaan yang berkesinambungan. Susah terus mikirin apa? Usahanya, bisnisnya. Yang kedua, ta'abun daim, akanlah terus. Ya akan paksakan dirinya kerja terus. Ya habis kalau gak kerja gak makan, katanya subhanallah. Yang ketiga, wa hasratul la taqdi. Hasrah, penyesalan yang tidak pernah akan habis. Ini dia orang-orang yang cinta kepada dunia. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Wa la taj'al dunya akbar minna." Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini adalah anak-anak kami yang terbesar, jangan. Ya, karena kalau sudah dunia terus diangan-angankan, itulah dia tiga perkara itu tidak akan bisa. Gundah terus, lelah terus, hasrah, penyesalan terus. Wassallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah rahmatullah SWT, kita masuki pembahasan kita dalam kesempatan kali ini masih yang berkaitan dengan akhta, kesalahan-kesalahan yang perlu diluruskan, yang berkaitan dengan al-adhan wa iqamatus shalah. Ya, akhta hatta iqamatus shalah, kesalahan sampai tamat. Nah, sekarang yang ke-28. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala,
الصلاة. قال الشيخ القاسمي رحمه الله تعالى: قراءة سورة الإخلاص ثلاثا قبل إقامة الصلاة إعلانا بأنه ستقام الصلاة بدعة لا أصل لها ولا حاجة لها، ومن ذلك تلاوة شيء من القرآن قبل الإقامة من قبل أهل القراء، وفيه تشويش على المصلين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر بالقرآن فقال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وقال القاسمي: وقرأت في حواشي مثل الشيخ خليل أن من رفع صوته بالقراءة في المسجد يقام ويخرج منه إذا داوم على ذلك، وإلا فيؤمر بالسكوت أو القراءة سرا. ويلحق بهذه البدعة قولهم بدعائها إلى أشرف المرسلين الفاتحة أو إلى أرواح المسلمين أو إلى من نحن بحضرته إذا كان في المسجد قبر أو مدار، والعياذ بالله تعالى. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa minal akhta, di antara kesalahan yang mesti diluruskan sebelum salat, qira'atu surat al-Ikhlas, membaca qul hu sebelum iqamatis salat, sebelum mendirikan salat. Jadi terjadi pada jemaah bukan hanya qul hu tetapi qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, katanya untuk menolak was-was. Kita dengar apa penjelasan para ulama kita. Qala Syekh Al-Qasimi rahimahullah, Syekh Al-Qasimi rahimahullah taala berkata dalam kitabnya Islahul Masajid minal bid'ah wal awaid, qira'atu suratil Ikhlas thalathan qabla iqamatis shalah, membaca qul huwallahu ahad 3 kali sebelum dikumandangkannya qamat atau sebelum ditegakkannya salat, i'lanan bi annahu sataqamus salat, sebagai berita salat akan dilaksanakan, bid'atun, ini adalah perkara baru, mengada-ada dalam agama, tidak punya dasar dan tidak dibutuhkan. Baik, baca qul kan bagus-bagus, tetapi Nabi SAW tidak pernah mencontohkannya, tidak pula pernah memerintahkan. Maka segala yang tidak dicontohkan dan tidak diperintahkan oleh Nabi SAW dalam bab ibadah, mengada-ada, ini adalah hukumnya tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mempraktikkan suatu amalan laisa 'alaihi amruna, bukan termasuk bagian dari agama kami, bukan Islam, fahuwa raddun, maka ditolak. Baik, contoh lain, tilawah syai'in minal Qur'an qabla al-iqamah, membaca ayat apa saja dari ayat Al-Qur'an sebelum qamat. Ya. Min qibali ahli Al-Qur'an, dari salah satu ahli qira'ah. Atau yang lainnya. Dan ini kita temukan ada beberapa tempat para jamaah. Pernah saya masuk ke Kalimantan Tengah. Ada namanya Kabupaten Lamando, Kabupaten Baru. Ya, kita turun di Pangkalan Bun dekat jatuhnya pesawat AirAsia yang dulu. Masuk itu ada dibaca. Bahkan bukan hanya Quran, tapi wujud kidam bakar. Baru dikawan. Dan yang lainnya, ya, ini adalah tidak ada lagi. Ingat, agama kita Islam sudah sempurna. Nabi membimbing umat selama 23 tahun tidak mengajarkan kalimat-kalimat tersebut sebelum sholat, tidak pula mencontohkan, tidak pula mengizinkan. Jangan ada yang mengatakan kan gak ada larangan, karena banyak alasan seperti itu. Nah, nanti kalau kita biarkan kosong, kan kosong syariat ini, katanya. Subhanallah. Jadi kita katakan bahwasanya urusan agama Nabi sudah sampaikan semuanya. Apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu yang hak. Kalau tidak dikerjakan berarti itu tidak hak. Baik. Wa fi tashwisun al-musallin, ini mengganggu orang sholat. Ya, sekarang kan bukan tidak baca itu, tetapi apa? Selesai azan langsung mulai. Subhanallah bihamdihi, subhanallah
Fastabiqul khairat firman Allah dalam Al-Quran. Apa kita lagi bilang ini Pak Jawa? Saking seringnya kita mendengar la ilaha illallah. Ini dipakai orang, tapi gak mudah. Gak benar kan? Wah, kita mengira Masya Allah full masjid, ternyata suara yang full. Gak ada orang di masjid. Kali ini musibah nih Pak Jawa. Ayo, mengganggu orang sholat. Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, ma'ana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naha al-jahri bil Quran. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk mengeraskan suara bacaan Quran. Maka tidak pantas pada jamaah sebelum azan setel nasr, setel Quran, nggak boleh itu pada jamaah. Kita pertandingan aja sama kawan di dekat nggak boleh. Dia besar baca, alhamdulillah rabbil alamin. Besar saja. Ya ayyuhalladzina amanu, lagi besar, saling lawan, enggak boleh. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dalam sanad yang sahih, la yajhar ba'dukum ala ba'dhin bil Qur'an. Tidak boleh satu sama lain mengangkat suaranya dengan bacaan Al-Qur'an. Boleh, apalagi bukan Quran aja, asdaqul hadis. Perkataan yang paling jujur apalagi baca-baca yang lain. Ini perlu diperhatikan berarti. Lain lagi yang sama dulu. Astaghfirullah balaya, astaghfirullah minal khataya. Ini setiap tahun 80-an di para jemaah. Apalagi karangan-karangan terbaru pada jemaah. Karena apa muncul terus yang baru-baru ini. Macam bahkan ada dinyanyikan seperti lagu rock deh. Asallahu alaihi. Baik. Faqala Al-Qasimi rahimahullah, Syekh Al-Qasimi rahimahullah menjelaskan wa qara'tu fi hawashi matn Syekh Khalil. Ada di hasyiah catatan kakinya matan Syekh Khalil ini kita fikir. Dikatakan, anna man rafa'a sawtahu bil qira'ah fil masjid. Siapa yang mengangkat suaranya membaca Quran di masjid selain imam ya. Yuqam, perlu diberdirikan dari masjid. Wa yukhraju minhu, keluarkan dari masjid. Idza dawama ala dzalik, kalau terus berbuat seperti itu. Wa illa fa yu'mar bisukut, kalau tidak dikeluarin suruh diam. Awil qira'ah sirran, atau kalau baca sir. Ini adab kita pada jamaah. Ini sudah jam 4 sudah. Kita berasal sudah. Kutiba alaikumusiyam. Musim puasa kutiba alaikumusiyam. Musim haji, ya ayat haji dan semisalnya. Ini tidak ada dalam agama kita. Orang masih tidur kaget. Kemudian orang sedang sholat terganggu. Orang sedang tahajud munajat kepada Allah terganggu. Anak orang sakit kaget. Ini perlu diperhatikan. Sekiranya itu petunjuk Nabi SAW, Nabi surah contohkan dan sampaikan kepada para sahabat. Wa yuhaqu bihadhil bid'ah, termasuk juga perbuatan mengada-ada. Mana dia? Qauluhum ba'daha. Setelah dia tamat, dia mengatakan ila asyrafil mursalin al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah, aw ila arwahil muslimin al-Fatihah, aw ila man nahnu bi hadrati al-Fatihah. Idza kana fil masjid qabr, apabila di masjid ada kubur dibacakan Fatihah. Aw mazar, atau ada tempat-tempat yang dikunjungi waliyadzubillah. Ini semuanya bagian dari tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Islam ini lengkap dan Islam ini wasat pertengahan. Islam ini sederhana, ada dalil laksanakan, tidak ada jangan. Baik, habis yang ke-24. Berikutnya yang ke-29. Salatun nafilah idza uqimatis shalah. Salatun nafilah idza uqimatis shalah. Jangan salat
Tidak boleh sholat sunnah kalau qamat sudah dikumandangkan. Nah, Al-Malik Ibn Buhainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'atayn. Falamma insarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لذ الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا. في هذا الحديث إن الدخول مع الإمام بالصلاة عند زمن الإقامة أولى من ركعتي الفجر، وقد أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكراهية لمن فعل ذلك، ولم ينكر على من قضاها بعد الفريضة، كما ثبتت بعد ذلك الأحاديث الصحيحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. في هذا الحديث النهي الصريح عن ابتداع نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أم غيرها. وهذا مذهب الشافعي والجمهور. قال ابن عبد البر yang ke-29 sholat sunnah ketika qamat sudah dikumandangkan. Ini adalah menyelisih berdasarkan hadis Malik ibnu Buhainah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sholat 2 rakaat waqad uqimatis sholat, sementara qamat sudah dikumandangkan. Falamma ansarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah selesai sholat, la thadihin nas, orang-orang menoleh. Dilihat semua orang yang sholat 2 rakaat tersebut. Waqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, as-subuh arba'an, as-subuh arba'an. Apakah subuh itu 4 rakaat? Apakah subuh itu 4 rakaat? Kenapa dikatakan 4? Katakan 4 karena orang sholat qabliyahnya sudah qabliyah. Berarti dia sholat sunnah 2 rakaat, setelah sholat sunnah langsung ikut Nabi sholat 2 rakaat. Baik, hadis ini pertama sahih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Hadis ini menerangkan apa? Inna dukhula ma'al imam fi shalat inda sama'il iqamah, masuk ikut salat bersama imam ketika mendengar qamat, aula min rak'atai al-fajri, lebih utama daripada melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh. Kita mengetahui bersama bahwasanya 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari apa? Dunia dan seisinya. Tapi kalau sudah qamat, enggak baik lagi. Baik. Waqad abhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karahiyah. Nabi menampakkan ketidaksukaan beliau bagi yang melakukan salat apa? Salat qabliyah ketika sudah walaupun kita mengqadha ba'da al-fardhah. Tetapi Nabi tidak mengingkari siapa yang mengqadha qabliyah itu setelah salat subuh. Kenapa? Ya, kama thabata bidzalika fil ahadits as-sahihah, sebagaimana yang telah sahih dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu hadis pernah salah seorang sahabat selesai salat subuh langsung bangun 2 rakaat setelah zikir ya. Lalu Nabi tanya, "Loh, kamu salat apa ini?" "Ya Rasulullah, tadi saya ketinggalan sholat sunnah fajar, maka saya qadha ya sekarang." Nabi diam terus. Berarti namanya sunnah takrib. Boleh. Satu cara. Cara yang kedua, boleh diqadha setelah terbit matahari. Jelas? Baik. Adapun kalau sudah qamat sholat qabliyah tidak boleh. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalah fala salata illa al-maktubah." Apabila salat sudah dikumandangkan, nanti qamat sudah dikumandangkan, tidak ada lagi salat kecuali
Faman adalla inda tanazu'i as-sunnatu. Inda tanazu'i as-sunnatu. Nah, faman adalla biha faqad aflaha. faman adla biha faqad aflaha. Wa tarku at-tanafful 'inda iqamati as-salati wa tadarukiha ba'da qada'i al-fardhi aqrabu ila ittiba'i as-sunnah wa yata'ayyanu dhalika min haythu al-ma'na bi anna qawluhu fil iqamati hayya 'ala as-salat ma'nahu qadumu ila as-salat ay allati yuqamu laha. Fa as'alu an-nasi bi imtithali hadha al-amr man lam yatashaghal anhu bi ghayrihi. Qala al-qadi wal hikmatu fi an-nahyi 'an salati an-nafilati ba'da al-iqamati alla yataqawwal 'alayha az-zamanu fa yadhunnu wujubiha. Wa ta'aqqabahu an-Nawawi fa qala wa hadha dha'ifun bal as-sahih anna al-hikmata fihi ay yatafarraga lil-fariidati min awwaliha wa yushri'u fiha aqab ash-shuru' al-imami wa idha ishtaghala bi nafilatin fatahu al-ihrama ma'a al-imami wa fatahu ba'da mukammilat al-fariidah fal-fariidatu awla bil-muhafazati 'ala ikmaliha. Qala al-qadi wa bi hikmatin ukhra wa huwa an-nahyu 'an al-ikhtilaf 'ala al-a'immati. Baik. Ibnu Abdul Bar rahimahullah Maliki berkata yang lainnya, al-hujjah dan tanazu as-sunnah. Dalil kita ketika kita berbeda pendapat apa? Sunnah. Al-Qur'an dan as-sunnah. Baik. Faman adla biha. Ya, siapa yang membawakan hujjah, membawakan dalil pakai sunnah, aflah, dia beruntung. Wa tarku tanafful inda iqamatis shalah. Tidak salat sunnah ketika sudah qamat. Wa tadarukuha ba'da qada'il fard, dan mengqadha salat sunnah itu setelah selesai salat wajib, aqrabu ila ittiba'i sunnah, lebih dekat mengikuti cara Nabi. Lebih dekat mengikuti cara Nabi. Jadi jangan salat sunnah kalau sudah qamat. Lebih baik diqadha nanti lebih dekat ke cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'ayyanu dzalika min haitsu ma'na. Ini dikuatkan dari sisi makna. Apa makna? Makna qamat. Hayya as-salat, hayya al-falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Apa artinya? Halumu ila salat. Mari salat. Ayat yuqamu laha. Mari salat atau melaksanakan salat yang dikamatkan ini. Berarti apa? Jangan salat sunnah. Fokus salat yang dikamatkan ini saja. Itu maknanya. Fa'as'alun nas. Manusia yang paling bahagia melaksanakan perintah ini, ya, atau manusia yang paling bahagia adalah yang melaksanakan perintah tersebut. Man lam yatashaghal anhu bi ghairihi, yaitu orang yang tidak sibuk dengan selain dari salat yang dikamatkan. Baik. Karena sudah qamat, datang dia belum tahiyatul masjid, belum qabliyah, langsung qabliyah. Berarti apa? Tidak menjawab panggilan tukang qamat. Al-Qadi rahimahullah berkata, apa hikmah dilarangnya sholat sunnah setelah qamat? Allah yang tatawwala 'alaiha az-zaman fayadhunnu wujubaha atau wujubaha, supaya jangan dianggap Allah yang tatawwal 'alaiha az-zaman, supaya tidak terus-menerus, yang akibatnya sholat sunnah itu dianggap wajib. Nanti kalau tetap dia sholat padahal sudah qamat, nanti dianggap wajib. Coba kata qamat tetap sholat sunnah, itu sebabnya dilarang. Tetapi apa komentar Imam Nawawi terhadap taklil ini, hikmah ini? Apa kata beliau? Ada dhaif. Hikmah itu apa? Yang benar adalah hikmah kita dilarang sholat sunnah ketika sudah qamat, an yatafarraqa lil fardhah min awwaliha, supaya kita fokus untuk sholat wajib sejak awal. Fa yushra' fiha akibat syuru'il imam, dia mulai sholat
Sementara keutamaan takbiratul ihram bersama imam luar biasa para jamaah. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 40 yawman lam yafutu takbiratul ihram ma'al imam, kutiba lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad, barang siapa yang sholat selama 40 hari. Tapi ini bukan dari khuruj 40. Nah, jangan salah tangkap pada jamaah. Dari ke timur kita ke barat, ya nggak ketemu. Ya. Siapa yang sholat 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka Allah catat dia terlepas dari kemunafikan dan terlepas dari neraka. Tanda saja loh aku 40 hari lama para sahabat. Ya. Adapun di Madinah 40 waktu, ini hadisnya dhaif. Riwayat Imam Ahmad. Baik. Itu hikmahnya kenapa dilarang sholat sunnah setelah qada. Wa fatahu ba'dha atau ba'du mukammilatil fardhah. Dan dia akan ketinggalan sebagian penyempurna sholat wajib. Fa fardhatu aula bil muhafadzah ala ikmaliha. Sholat wajib itu lebih utama untuk disempurnakan. Al-Qadhi lagi berkata, wa fihi hikmatun ukhra. Ada hikmah lain kenapa dilarang sholat sunnah ketika qamat sudah dikumandangkan. Wa huwa an-nahy 'anil ikhtilaf 'alal a'immah, supaya tidak menyelisihi imam. Imam takbiratul ihram, kita masih sholat sunnah. Ini enggak nyambung namanya. Baik, kesimpulan. مما سبق يتبين لنا خطأ بعض المصلين يأتون فيجدون الإمام في الركعة الأولى للثانية فلا ينضمون مباشرة إلى الجماعة بل يتنحون ناحية ليصلوا السنة وأحيانا يدركون الإمام وهو في القعود الأخير وهذا من قلة ذكرهم وقد تكون الصلاة جهرية والإمام يقرأ القرآن وهم عن الاستماع والإنصات غافلون يركعون ويسجدون بسرعة ليدركون جزءا من الصلاة مع الإمام وهم يحسبون أنهم قد أصابوا هدفين برمية واحدة وهم في الحقيقة لم يفقهوا من صلاتهم التي تطوعوا فيها شيئا وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. Baik, kesimpulannya para hadirin, salahnya sebagian orang-orang yang sholat datang ke masjid menemui imam di rakaat pertama atau rakaat kedua, dia tidak langsung ikut mimbar. Ya, tidak langsung ikut sholat jamaah. Baik, apa dilakukan? Pada jamaah geser sedikit biar bisa masuk yang lain. Maju sedikit. Geser. Yang baru datang biar bisa dulu. Silakan yang di luar ya bisa masuk. Baik, perhatikan para jamaah. Kesimpulan sekali lagi, kesalahan sebagian orang sholat datang ke masjid, imam sedang rakaat pertama atau rakaat kedua, tidak langsung ikut berjamaah, tetapi apa? Dia tadahhur, minggir, mojok. Ya, mojok. Sholat apa? Sholat sunnah. Ya, kadang-kadang mendapati imam dalam keadaan imam sudah tasyahud akhir. Ini menunjukkan qillul fahm, kurangnya bibitnya pemahaman agama kita. Ya, dan terkadang imam sholat jahar, imam baca Quran, sedangkan Nabi perintahkan kita kalau Quran dibacakan dengarkan apa? Sami'u, dengar baik. Bagaimana dia mau dengar? Sudah sunnah baca sendiri. Lalai dari baca imam. Ya, yarka'un wa yasjuduna bisur'ah, akhirnya ruku sujud cepat supaya bisa ngejar imam. Mereka menyangka telah mendapatkan satu kali jalan, satu pukulan, dua sasaran. Ya, satu kali pukul, dua sasaran kena. Apa? Datang ke masjid dapat apa? Qabliyah, padahal sudah
seperti wanita yang hamil 2 jantung di badannya. Jantungnya dia sama jantung bayinya. Artinya apa? Gak mungkin kita sholat sunnah dengan bacaan imam. Ya. Imam sedang baca, kita sedang baca, kita sholat sunnah. Gak mungkin nyambung. Oleh karena itu, kalau sudah kamar tidak ada sholat sunnah. Kecuali apa kecualiannya? Kita sedang rakaat kedua, baru kamar. Kalau seperti ini dan kita ketahui imam masih memperbaiki shaf dan kita tahu tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, percepatlah rakaat kedua ini tanpa mengurangi rukun dan syarat. Tapi kalau masih rakaat pertama, ya, atau baru bangkit dari rakaat pertama, sudah kamar, ya sudah, putus saja sholat kita, nggak perlu pakai salam, putus. Allah Ta'ala. Poin yang ke-30. Nah, التنفل بعد طلوع الفجر لصلاة لا سبب لها سوى ركعتي الصبح. Salat sunnah setelah terbit fajar shadiq dengan salat yang tidak punya sebab selain dari 2 rakaat subuh. Artinya sudah terbit fajar, jangan salat 4 rakaat, cukup 2. Tapi bagaimana ke masjid? Atau ke masjid? Ala qaul sebagian para ulama dari hadis Ibnu Umar. Kalau sudah azan, Ibnu Umar enggak lebih dari 2 rakaat sudah. Berarti apa? Masuk masjid udah tujuannya salat sunnah qabliyah subuh atau salat sunnah fajar. Masuklah di dalamnya tahiyatul masjid. Masuklah di dalamnya sunnatul wudu. Gabungkan aja para jemaah. Nah, عن حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. قال النووي قد يستدل به من يقول تقرب الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب. ولأصحابنا بالمسألة 3 أوجه أحدها هذا، ونقل القاضي عياض عن مالك والجمهور، وقال القسطلاني وذهب المالكية والحنفية إلى ثبوت الكراهة من طلوع الفجر سوى ركعة الفجر، وهو مشهور مذهب أحمد ووجه عند الشافعية. قال إذن الصلاة إنه ظاهر المذهب وقطع به المتولي بالتتمة. قلت والكراهة ثابتة بغير حديث عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو أبي هريرة رضي الله عنهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد على الركعتين مع حرصه على الصلاة كما في الحديث السابق. baik. Dalilnya para jemaah, setelah terbit fajar jangan lebih dari berapa? 2 rakaat. 2 rakaat itu salat apa? Sunnah fajar. Yang disebut oleh Nabi rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh ini atau 2 rakaat fajar ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Maka ada yang buat ya, menurut majalah Forbes, nama orang-orang kaya di dunia katanya. Ternyata nomor 1 yang salat sunnah fajar. Ya, kenapa? Fulan punya kekayaan sekian juta US dollar katanya. Tetapi nomor 1 yang sholat sunnah fajar. Kenapa? Lebih baik dari dunia dan seisinya, masih kalah dia pada jemaah. Ya. Uang kalau mati kan selesai. Tapi kalau ini kita temukan hari kiamat asal kita ikhlas. Baik. Dalilnya dari Hafsah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah terbit fajar shadiq la yusalli illa rak'ataini khafifatain, tidak salat kecuali 2 rakaat ringan. Dan ini khususiat salat sunnah fajar ringan pada jemaah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat salat sunnah fajar Nabi sepertinya Nabi tidak baca Fatihah saking ringan.
Jangan dari Akbar 5 menit dia berdiri 1 rakaat. Nah, dia ini bukan apa. Al-Fatihah, Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, Qulhu. Atau rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian Qulu Amanna di surah Al-Baqarah. Rakaat kedua setelah Fatihah kuliah akan kita satu ayat Pak. Ini khususnya sholat sunnah fajar. Jelas? Baik. Hadis yang tadi sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. An-Nawawi rahimahullah berkata, "Qad yustadallu bihi man yaqul." Dari hadis ini bisa dijadikan sebagai argumen dan dalil. Tukrahu sholat min tulu'il fajar. Dimakruhkan sholat sejak terbit fajar illa sunnatus subuh, kecuali sholat sunnah subuh saja. Wa ma lahu sabab, atau yang punya sebab seperti yang tadi mungkin masuk masjid ya sholat tahiyatul masjid, tetapi lebih utamanya cukup 2 saja. Wa yashabina, menurut kalangan Syafi'iyah fil mas'alati thalathatu awjuh. Menurut Syafi'iyah 3 pendapat. Salah satunya ini, dan ini dibawakan oleh Qadhiyah dari Malik dan mayoritas para ulama. Al-Qasqalani berkata, Malikiyah wal Hanafiyah mengatakan subutul karamah min tulul fajar. Makruh sholat sejak terbit fajar kecuali 2 rakaat itu saja. Dan ini masyhur dari madzhab Imam Ahmad, dan ini juga salah satu pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Ibnu Salah berkata, innahu dhahirul madzhab. Ini yang nampak dari madzhab Syafi'iyah. Wa qat'a bil mutawalli fit tatimmah, dan ini yang dipastikan oleh al-mutawalli dalam kitabnya at-tatimmah. Qultu, saya katakan, wal qara'atu tsabitatun fi ghairi hadits. Memang makruh lebih dari 2 rakaat itu dalam banyak hadis. Makruh dibenci lebih dari 2 rakaat dalam banyak hadis setelah terbit fajar. Di antaranya dari hadis Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Amr, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhum, ma'a anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yazid al-rakaat, atau padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melebihi 2 rakaat. Ma'ahir silam sholat, padahal Nabi orang yang paling semangat untuk sholat. Nabi kalau susah, apa kata Nabi? Bilang, istirahatkan aku dengan sholat. Nabi kalau susah sholat para jemaah. Kita kalau susah dugem, ngeri para jemaah. Alhamdulillah. Ya, maka kalau susah boro-boro mau sholat. Rasul kalau susah sholat pada jemaah. Maka oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, idza aqamtas shalah ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Kalau engkau mendirikan sholat, rizki datang kepadamu dari arah-arah yang kamu tidak sangka-sangka. Maka kalau jauh dari sholat, rizkinya umat nanti pada jemaah. Tapi ini kan laris manis ini, luar biasa rizkinya. Iya, itu namanya istidraj. Dikasih uluran oleh Allah, dikasih pancingan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah habis masanya, kau hati-hati para jemaah. Baik. Jadi kan Nabi tidak pernah lebih dari 2 rakaat, padahal Nabi adalah orang yang paling semangat untuk sholat. Baik, عن يسار مولى ابن عمر قال رآني ابن عمر والمصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم شاهدكم غائبكم ليبلغ شاهدكم غائبكم أو ليبلغ شاهد غائبكم. نعم، ليبلغ شاهدكم غائبكم. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. قال الترمذي أبيه وما اجتمعوا عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا
سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على المبتدعة الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة، وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة بالذكر والصلاة ونحو ذلك. Dalil yang menunjukkan makruh lebih dari 2 rakaat kalau sudah terbit fajar, dikumandangkan azan subuh. Pertama dari Yasar Maula Ibnu Umar, budak yang sudah dimerdekakan oleh Ibnu Umar. Dia berkata, Ra'ani Ibnu Umar melihat aku sedang sholat setelah terbit fajar. Lalu beliau berkata, wahai Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mendatangi kami ketika kami sedang sholat seperti ini. Lalu Nabi bersabda, liyuballigha syahidakum ghaibakum. Hendaklah yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. La tusallu ba'da al-fajr illa sajdatain. Jangan kalian salat setelah subuh kecuali 2 rakaat saja. Maka yang hadir malam ini sampaikan kepada yang tidak hadir. Baik. At-Tirmidzi berkata setelah hadis ini, wa huwa majtama'a ahlul ilm, ini disepakati oleh para ulama, mereka membenci seseorang sholat setelah terbit fajar kecuali hanya 2 rakaat fajar saja. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib. Dari Sa'id bin Musayyib, dia melihat seorang laki-laki sholat setelah terbit fajar lebih dari 2 rakaat. Berarti kan jamaah lebih dari 2 rakaat. Yufiru fi ruku' wa sujud. Sering ruku', sering sujud. Berarti apa? Bukan 2, lebih dari 2. Ya, jangan berpikiran apa? 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 6? Baik. Fanahu, Sa'id melarang. Jangan. Orang yang mengatakan apa? Ayat Muhammad, masa Allah menyiksa aku gara-gara aku sholat? Ini perlu dipahami para jemaah. Ketika kita mengingatkan ini perkara tidak ada contoh dari Nabi SAW. Loh, masa saya masuk neraka gara-gara saya baca Quran? Ini perlu diperhatikan di jawaban ini para jemaah. Jawabannya salah. Apa jawaban beliau? La Ibnu Musayyib, tabi'in jalil, tabi'in tua di para jemaah. Dia mengatakan Allah tidak menyiksa kamu gara-gara kamu sholat, tetapi Allah menyiksa kamu karena tidak mengikuti sunnah. Karena menyelisih cara Rasul SAW. Rasul mencontohkan hanya berapa? 2. Kau ini lebih. Nah, sama seperti sekarang. Zikir setelah sholat maksimal berapa? Pak, berapa? Maksimal 100. Ya, maksimal 100. Pak Mak, berapa cara zikir selesai sholat? Ingat nih, saya apa? Sekarang. Bagaimana ulama hadis menghafal perawi pada jemaah? Aman. Berapa cara Nabi zikir selesai sholat? 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D. Adik, berapa cara dari Nabi? 3. Syaf, berapa? Impor tangan sedikit dong. Ada 4 cara. Pertama, ya. Pertama, mana dia nih? Kita tanya. Cara pertama. Sun, mana sun? Langganan. Cara pertama. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Dicukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk
Cara yang kedua, ya kalau nggak apa berarti apa? Nggak pernah dipakai. Cara kedua berapa? Cara kedua berapa jumlahnya? Cara kedua 25 atau 100? Hah? 25. Cara kedua berapa jumlah zikirnya? 100. Baik, terus rincikan. Subhanallah 25. Terus Alhamdulillah 25. Allah Akbar 25. Terus la ilaha berapa? 25. Berarti 100. Cara yang ketiga. Itu. Yang jenggotnya putih. Berapa? 31. Bacua. 30. Baik, pertama rincikan. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allahu Akbar 10. 30. Cara keempat. Minum. Ah. 100. Jumlah 100. 100. Baik. Subhanallah 30. Subhanallah 33. Alhamdulillah 30. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 34. Itu yang dari Nabi SAW yang tidak ada keraguan sudah. Ada yang dilakukan yaitu apa? Subhanallah 11, Alhamdulillah 11, Allah Akbar 11. Ini berbeda pendapat para ulama. Sementara kalau melihat hadis Abu Hurairah, maksudnya adalah 33. Subhanallah 33, Allah Akbar 33, Allah Akbar 33. Dilengkapi dengan la ilaha illallah syarika lah. Baik para jamaah. Sekarang bagaimana kalau saya zikir selesai sholat 1000? Masa masuk neraka? Kita katakan ya, bukan karena zikir masuk neraka, tetapi menyelisihi cara Nabi. Nabi membatasi hanya berapa? 100 pada jamaah dengan zikir sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'matu wa lahu al-fadl wa al-thana'u wa lahu al-thana'u al-fadl wa lahu al-thana'u al-fadl wal hasan. Lahu al-thana'u al-hasan. Kemudian la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din wa law kariha kafirun. Subhanallah. Habis itu kemudian ayatul kursi. Setelah ayatul kursi qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, selesai. Masih lebih lama kita sholat ketimbang zikir. Tapi kenyataan yang sekarang apa? Lebih lama zikir daripada sholat. Ini perlu dipertanyakan. Baik. Di sini perhatikan. Jadi Ibnu Nusayr mengatakan Allah tidak menyiksa kamu gara-gara kamu salah, tetapi Allah menyiksa kamu karena menyelisih cara Rasul. Cara Rasul berapa dulu? 2 rakaat saja. Asy-Syaikh Al-Albani berkomentar, wa hadza min bada'i. Ini adalah bentuk keindahan jawabannya Sa'id Ibnu Musayyib, dan ini senjata yang kuat terhadap orang-orang yang membuat perkara-perkara baru dalam agama, yang mengadakan ibadah-ibadah baru, perkara-perkara bid'ah dalam agama, ya, yang menganggap perkara-perkara bid'ah itu banyak yang hasanah, banyak yang baik, dengan nama itu zikir, dengan nama itu sholat, dan mengingkari Ahlus Sunnah yang mengingkari perbuatan mereka, dan mereka menuduh Ahlus Sunnah bahwasanya Ahlus Sunnah itu tidak suka zikir, nggak suka selawatan, nggak suka sholat, nggak suka ziarah, nggak suka talqin. Padahal apa? Sunnah datang memposisikan ibadah itu pada tempatnya. Zikir silakan, tapi caranya dari Rasul begini. Imam Syafi'i menjelaskan begini,
Ya, baik. Wa hum fil haqiqati lam yunkiruna khilafan lis-sunnah. Ahlus sunnah mengingkari perkara-perkara itu karena menyelisihi sunnah cara Nabi, baik dalam zikir maupun sholat atau semisalnya. Maka perlu kita duduk, kita dengarkan, dan kita pahami dari yang dibawakan oleh para ulama kita, sehingga kita bisa tahu duduk setiap perkara itu. Baik para jamaah, sampai di sini dulu kesempatan malam ini. Insyaallah berikutnya aklu makan bawang putih mentah, wal basal makan bawang merah mentah, wa ma yu'dhil musalli dan apa saja yang mengganggu termasuk makan tembakau. Apa pemereknya ya? Dia mau merek senang ke, ya mau merek apa saja para jamaah, ya terserah itu. Qabla al-hudhur jamaah, sebelum menghadiri sholat berjamaah dan kapan saja sejauh umum. Insyaallah akan kita kaji pada pertemuan yang selanjutnya insyaallah. Allah taala ala wa ala walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bolehkah membaca surat yang lain selain surat yang disebutkan tadi pada surat-surat Fajar? Kalau mau tanya bolehnya boleh, tetapi mau cari afdal atau mau kurang afdal? Ini aneh kita pada jemaah. Sahabat cari kesukaan Rasul, kita mau cari yang tidak dipakai sama Rasul. Ya, contoh lain, Nabi mengatakan apa? Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Kita cari apa? Mana dia satu itu? Ini sifat kita di para jemaah. Ya, pakai afdal para jemaah. Sahabat waktu sholat Jumat, Nabi pakai al-ala al-ghashiyah. Kemudian al-Jum'ah munafiqun atau al-Jum'ah dan al-ghashiyah. Andai kata dirundingkan bagaimana masalah? Karena Nabi merundingkan. Ya, cuma meyakini dia wajib itu yang tak boleh. Ada boleh. Pakai banyak ayat itu tidak masalah. Cuma apa dicontohkan oleh Nabi itu lebih afdal. Ya, para jemaah hidup itu sekali kan 2 kali. Ya, cari yang banyak pahalanya. Ada Allah Taala. Bagaimana dengan pernyataan sebagian dari salafi bahwa orang-orang rela menerima bantuan dana dari Hanura sebagai orang tidak beres manhajnya? Kita katakan ini orang-orang yang bahdul, orang bodoh. Kenapa? Karena para ulama silakan ambil dananya. Karena apa? Dia kan tidak ngatur kalian, dan itu dana kaum muslimin. Ya, kalau dia mau atur dakwah, tak boleh para jamaah. Ya, dan ini ya orang-orang awam tetapi khair cinta kebaikan. Nah, tinggal kita sekarang apakah memanfaatkan dalam kebaikan atau tidak? Ya, dan hakikatnya ya orang-orang seperti itu kebanyakan berangkat dari hawa nafsu. Ya, berangkat dari hawa nafsu. Kenapa? Buktinya kadang-kadang disuruh ngisi di masjid yang dibangun oleh orang, mau dia, bahkan mungkin mau dirampok masjidnya. Ya, hati-hati seperti itu para jemaah. Ini adalah orang-orang bulan, orang-orang yang bulu ekstrim dalam hal yang seperti ini, melampaui batasan yang telah digariskan oleh para ulama Sunnah wal Jamaah. Maka hati-hati para jemaah. Allah Taala alam. Adakah sholat qabliyah Jumat kebiasaan setelah azan kedua banyak dijumpai? Tidak ada.
berzikir dan melaksanakan hal mengingatkan kepada Allah untuk membaca Al-Quran hingga terbit matahari kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat, maka pahala seperti haji dan umrah sempurna. Pertanyaan, niat sholat apa yang kita lakukan tersebut? Niat ini otomatis pada jemaah, karena kita tidak perlu menginginkan cinta baru masuk. Ya, sholat apa? Sholat sunnah syuruk. Ya, sholat sunnah 2 rakaat saja. Allah Subhanahu wa taala apa kita punya niat. Kecuali kalau kita gila dan stres, mungkin niatnya lain. Ya, Allah taala Allah. Bolehkah pada sholat sunnah fajar setiap hari? Pertanyaannya, kapan dia tidur? Begadang terus. Ya, jangan pada jamaah. Pagi yang usahakan pagi. Ya, namun diri pada jamaah. Ya, Allah taala. Masalah padanya boleh, tetapi menunjukkan apa? Kemalasan dan kemunduran. Allah taala. Apa sholat fajar setelah atau sebelum azan? Intinya setelah masuk waktu fajar. Di azan ke dia belum, ke yang penting sudah masuk fajar. Cuma dominan selalu dikumandangkan azan. Allah taala. Apakah disyaratkan azan dan iqamah jika sholat di rumah, misal ketika sakit atau hujan? Nah, tetap disyaratkan azan dan iqamah. Allah taala. Jika menuntut ilmu dan mengajar Al-Quran tak berangkat, mana lebih afdal? Lebih afdal diatur. Ya diatur. Hari ini saya menuntut ilmu, besok baca Quran. Wah, Allah taala alam. Apakah termasuk sholat yang tidak diterima apabila membaca ayat Al-Quran sebelum sholat? Sholatnya diterima kalau sudah sunnah, tapi dia membaca Al-Quran tersebut tidak ada tuntunan, maka amal itu mardud dan diancam oleh Nabi SAW. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Batasan zikir selesai sholat subuh dikatakan sampai terbit matahari. Terbit matahari yang seperti apa dimaksud? Saya mau tanya, kapan nama terbit matahari itu? Ya sebelum tiup jenuh. Cuma apakah langsung begitu terbit? Itu nggak boleh. Tunggu beberapa saat naik sebulan 1 tombak. Jika kita sholat sunnah ba'diyah dan ada orang menepuh pundak kita untuk berimam sholat wajib, apa yang kita lakukan? Tidak apa-apa, karena boleh diberi imam bagi kita. Allah taala a'lam. Apakah sama hukumnya kita sholat sunnah ba'diyah di rumah kemudian mendengar iqamah dikumandangkan di masjid? Apakah harus kita putuskan? Nah, sama pada jemaah, nggak ada bedanya. Allah taala a'lam. Bagaimana cara mendapat istri yang menentang kita dalam menjalani sunnah? Pertama, butuh waktu. Karena mungkin perjalanan kita ini dahulu belum paham sunnah sama-sama. Setelah itu di tengah jalan kita memahami sunnah, istri kita putus sabar. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, istausu bin nisa'i khairan. Kalau nasihati perempuan itu dengan baik, cari timing yang tepat, waktu yang pas. Karena mereka ini ibarat tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita mau keras, patah nanti. Hadza ya. Tapi sekiranya sekian lama kita bersabar tapi tetap saja tidak beres, maka apa? Kita berikan solusi. Mau tetap bersama saya ataukah kita bisa? Karena ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi siapa? Pertama istri-istri Nabi dulu. Istri-istri Nabi Allah ingatkan, ya. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina. Hai istri-istri Nabi, jika kalian menginginkan kehidupan dunia dan sejenisnya dan perhiasannya, mari aku berikan kalian. Tetapi apa akan dilepas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini padahal urusan dunia, apalagi di agama kita. Ya, kemudian juga lihat bagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim mengingatkan putranya Ismail. Ismail kawin datang tak lama dari Palestina, datang Ibrahim. Ya, mana suatu fulan dia kesini. Bagaimana keadaan kalian begini? Sampaikan salam kepada Ismail, suruh dia merubah pintu rumahnya. Pulang. Oh, tadi ada orang begini, ciri-cirinya begini. Dia mengatakan suruh ganti ini kusen rumah, tiang rumah. Oh, tiang rumah itu kamu maksudnya dari itu. Sudah pulang ke rumah bapakmu.
mana yang sahih dalam mengucapkan amin saat imam mengucapkan waladhdallin? Kita katakan tidak pada imam fa'aminu. Nabi katakan apabila imam amin maka ikut amin. Begitu mulai start langsung sambut dia. Jangan setelah habis dia baru mulai kita. Allah Ta'ala. Apakah ketika sujud wanita disunahkan mengepit tangannya? Enggak, sama hukumnya dengan laki-laki, tidak ada bedanya. Kecuali kalau di sampingnya akan kesakitan, sama seperti kita, nggak boleh kita mengerjakan sunnah tetapi menyakiti orang, haram hukumnya. Allah Ta'ala. Perhatikan para jemaah, jangan sampai ini kita punya apa? Lengan menempel di tangan, jangan. Ini seperti binatang buas. Satu. Yang kedua, jangan siku ini menempel di paha. Itu tidak sesuai dengan sunnah. Jangan pula perut ini menempel dengan apa, Pak? Paha. Harus agak jauh dan akan diangkat. Ini perlu diperhatikan nih pada jamaah ini. Ingat ini pada jamaah, karena masih aja ada yang seperti itu. Hati-hati sholat kita. Allah Ta'ala. Berapa banyak mati yang disunahkan? Minta tolong penjelasannya. Banyak mati sunnah pada jamaah. Ya, Idul Fitri, Idul Adha, masuk Makkah, kemudian mandi ihram. Ya, mandi setelah memandikan jenazah. Ya, adapun kalau mandi Jumat ala qaul sebagian ulama itu hukumnya wajib. Ya, kemudian mandi sebelum syahadat masuk Islam. Allah Ta'ala. Kemudian mandi ya setelah taubat. Ini ada aqwal para ulama. Allah Ta'ala. Diterima sholat sambil menangis karena ingat akan dosa. Tidak ada masalah orang menangis dalam sholatnya. Allah Ta'ala. Yang bermasalah itu kalau tertawa. Dua huruf batal. Ya. Bolehkah merutinkan sholat sunat tahajud 2 rakaat dan 2 witir setiap malam? Boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amal amal ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan paling dicintai oleh Allah yang berkesinambungan meskipun sedikit. Allah Ta'ala. Bagaimana dengan berangkatnya haji? Setiap malam ada selangkara. Kita bertanya pada jemaah Nabi, waktu berangkat siapa yang ngantarin dia? Dan itu pertanyaannya. Ini sudah kita kasih orang makan, nggak dapat pahala, kan berat. Ya, kemudian kan berasa ini kan belakangan pada jemaah. Ya, Barazanji, saya punya teman namanya Barazanji Al-Musaidi, memang kerabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nggak ada baca seperti itu. Wasaqat badrun alaina, ya qattu ya wajha sururi, anta nurun fawqa nurin. Hafal. Untung yang muda-muda nggak hafal. Quran nggak hafal. Bukhari mana Muslim nggak hafal. Ini masa seperti sekarang ini kurang enak kedua. Allah besar, nggak ada dari perjalanan. Islam ini sederhana. Ya, Nabi katakan oleh para sahabat, yang tusafi sunnah khairun min ijtihadi bid'ah. Sederhana, tapi dia sunnah dan lebih ketimbang banyak, tapi nggak ada dia. Ini banyaknya dia tiap malam para jamaah, tapi nggak ada dalil kasih. Ya. Lalu pasang umbul-umbul, pasang ini. Terus Nabi siapa yang pasangin dia? Ya. Coba lihat, ini ada tasyabuh kita, kemiripan kita dengan orang Hindu loh, jemaah. Pasang jalur kuning itu. Nah, jalur kuning mahal, pakai tali narapia kuning. Tidak begitu? Musibah di mereka. Ya, Allah Ta'ala. Bolehkah kita menuntut ilmu kepada ustaz yang masih suka merokok? Pertama, rokok pada jamaah ini kan minimal kalau ulama mengatakan hukumnya makruh. Dengan majunya teknologi hukumnya apa? Haram karena mudaratnya. Berapa jamaah khabar yang racunnya hanya sekian puluh? Haram. Ini ribuan racunnya.
1 kalau nggak salah Lombok. Iya betul. Tembakau nomor 2 itu nomor 2 di dunia, kalau nomor 1 Lombok tepatnya pada jamaah. Ya ini adalah ganja ilegal atau ganja legal ya. Bolehkah saya mengkarak sholat zuhur setelah sholat isya? Ada apa? Saat apa? Ketiduran boleh. Atau apa lupa. Tapi kalau sengaja mengakhirkan, nggak ada pada jamaah. Sama artinya sholat sebelum waktu. Karena itu juga sholat di luar waktu. Nggak boleh. Allah Ta'ala alam. Bolehkah menggabungkan zikir setelah sholat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar, tidak boleh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, subhanallah, alhamdulillah, afwan. Tidak pakai la ilaha illallah. Kalau pakai la ilaha berarti 25. Subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar. Boleh. Tidak ada masalah. Bagaimana mengenai jawab apakah boleh dipotong untuk kerapian? Yang kerapi itu ikut Nabi SAW. Disisir ya, kasih minyak wangi ya. Ketika haji boleh dipotong selebih dari apa? Genggaman. Atau ketika umrah di saat tahallul. Hadza Allah Ta'ala a'lam. Salat sunat duha apakah boleh dikerjakan di rumah? Boleh, dan afdal di masjid. Karena pahalanya di masjid itu sama seperti umrah. Allah Ta'ala a'lam. Beberapa Ustaz bahas salaf telah membeberkan penyimpangan Syekh Ali Hasan dengan menukil perkataan Syekh dalam ceramahnya dan tulisannya serta perbuatan Syekh kemudian dibantah dengan hujah-hujah sesuai dengan dasar. Kita katakan para jamaah, ini yang bantah ulama Ustaz. Ini musibah kita dalam saat sekarang para jamaah. Ya, musibah di dalam saat seperti ini. Ya, Ustaz bantah ulama. Masih penting dengan adillah, bukti-bukti. Tapi kebanyakan sekarang apa? Fitnah hawa nafsu berjamaah. Kita jangan sibuk seperti itu, belajar terus. Karena apa? Kitabnya para ulama belum habis kita baca dan tidak akan habis. Sibuk dengan bantahan-bantahan sesat ahlu sunnah ini berjamaah. Kamu bantah orang menyimpang ada wajib berjamaah. Ya. Kemudian ada membantah orang beriman, kita tidak menafikan boleh sesama ahlu sunnah saling bantah. Tetapi apa? Dengan adab, dengan ilmu, dengan ikhlas, bidun isqat, tanpa menggugurkan. Tapi yang terjadi apa? Imma hawa nafsu, kemudian menggugurkan seorang yang haris ala sunnah, yang mana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, wa qalla 'azimun fi hadhihi ummah illa wa lahu zallah. Tidak ada orang besar di tengah umat melainkan punya ketergelinciran pada. Tetapi untuk minal ghalib, dilihat mana yang dominan. Apakah orang itu di atas sunnah, muhibbi sunnah, kesalahannya wajar dia salah supaya tidak dikultus oleh orang pada jamaah. Andai kata nggak salah, mungkin nabi kedua. Ada apa? Ya jangan sibukkan diri, terutama bagi internet nih pada jamaah, internet ini bahaya. Ya sibukkan diri dengan kita pada jamaah. Ya, Allah Ta'ala. Ini fitnah salafiyyin, ahlu sunnah di mana-mana sekarang ini. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Ajaran umat. Ya, sama sekali tidak membahas pertanyaan seperti ini pada ini orang baru ngaji nggak paham apa maksudnya ini. Makanya hati-hati pertanyaan ini. Ya, sengaja saya baca supaya saya kasih tahu yang bertanya. Apa manfaatnya, Pak? Antum belajar wudu, kita belajar perbaiki suara kita, perbaiki akidah kita. Ada apa manfaatnya? Ketimbang bicarakan Syekh Fulan, bantah Syekh Fulan. Terus isi bantahnya apa? Gak ada manfaatnya, Pak.
ini perlu saya ingatkan ini ya. Yang suka tanya-tanya seperti ini pada jemaah, ya, asal tanya ilmu, afdal. Ini perlu saya nasihati ini para ikhwan di sini Lombok ini. Dan hati-hati pada jemaah. Syaitan hadis bagaimana memecah sunnah. Ya, lain pula yang luar Islam ingin merusak Islam. Yang luar sunnah bagaimana melawan sunnah. Dan itu sunnatullah fi khalqihi. Kita masih untung di Lombok ini tidak berkeping-keping ahlus sunnah itu para jemaah. Hati-hati, ya. Allah para jemaah. Sibukkan diri dengan ilmu ini. Sibukkan diri dengan ilmu ini. Hati-hati kita ini. Baik. Kemudian, bagaimana cara adab atau syarat atau sunnah menguburkan bayi? Antum hadir di masjid kesehatan saya bahas para jemaah. Udah 2 tahun nggak habis kita. Ada 2 tahun apa? 2 tahun nggak habis para jemaah. Hanya sholat saja itu. Mulai dari sholat ini ya, sekarang jenazah para jemaah. Ujungnya mati juga. Ya, antum hadir kesehatan setelah asar. Ya, Allah SWT. Allah Ta'ala alam. Bagaimana kalau kita ketiduran dan sholat subuh langsung? Apakah kita bisa sholat sunnah dulu? Sholat sunnah dulu. Sebagaimana dalam sunnah dalam hadis dari Muslim, Nabi dalam satu safar ketiduran, dia membangunkannya panas matahari berada. Akhirnya Nabi mengatakan pindah. Di sini ada setan di sini. Maka kalau ngantuk malam itu ada setan di sana. Ya. Nabi SAW sedang berkhutbah hari Jumat. Nabi katakan siapa yang ngantuk atau yang tidur pindah. Karena apa? Itu ada setan. Jadi kalau lampunya ada setan sudah itu geser sudah. Ya. Nabi tidur dibangunkan oleh apa kata? Akhirnya mengatakan pindah ada setan di sini kata Nabi SAW. Akhirnya apa? Azan kemudian mereka sholat sunnah. Setelah sholat sunnah baru kamar baru sholat subuh. Mungkin jam 8 itu para jemaah waktunya. Allah Ta'ala. Ya saya kira begitu Pak Ikhwan. Mudah ingat saya punya nasihat. Ya kita belajar terus para jemaah. Karena terlalu banyak yang belum kita ketahui dari agama ini. Ini saja harus bangun sampai apa? Meneruskan permasalahan sebelum kamar. Belum lagi di saat mulai sholat, belum kalau sholatnya, belum selesai sholatnya, belum Jumatnya, belum safarnya. Panjang perjalanan. Yang penting mudah kita sehat semua para jemaah. Yang sakit diberikan kesehatan. Yang punya utang dibayar utangnya sama Allah Azza wa Jalla. Yang pusing-pusing hilang pusingnya. Yang sibuk supaya menghilangkan kesibukannya dalam belajar ini. Ingat kita ini taman surga. Enggak ada lagi taman surga di dunia. Kalau mau taman cari taman mataram bisa ke sana. Ya, bayar banyak taman para jemaah. Tapi taman surga ini. Ya. Hanya yang lain para jemaah supaya kita ini terus belajar. Ya. Kita berapa kita tamatkan. Ya. Saya selesai tahun 2005, 2000 mulai mengaji di sini. Sudah berapa kita? Hanya berapa 5 kita. Masih banyak para jemaah. Ya. Kemudian aku kuliah sini 4 tahun pulang ke kampungnya. Udah putus lagi. Ya. Yang syukur-syukur masih tinggal sedikit terus belajar. Ya. Jangan bosan para jemaah. Enggak boleh kita bosan belajar. Terus belajar. Ya. Karena ingat, kalau memang sudah ilmu masuk, kita tidak akan puas dan kita tidak akan kenyang. Baik, demikian para jemaah. Insyaallah kita lanjutkan malam Sabtu di Masjid Medas insyaallah. Ya, Medas insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum